Halo, selamat malam rekan-rekan trader semuanya. Saya dengan Panji kembali dalam kita akan kembali membawakan acara webinar pada malam hari ini, yaitu tentang trading plan ataupun rencana trading. Oke. Nah, sebelum kita mulai acaranya, kita akan bacakan dulu tentang beberapa peringatan risiko. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu tentang risk warning, ya. Yang pertama ialah perdagangan forex atau CFD dan produk derivatif lainnya sangat spekulatif dan melibatkan resiko, ya, resiko yang sangat tinggi. Anda mungkin saja kehilangan seluruh modal yang Anda investasikan. Produk-produk ini mungkin tidak sesuai untuk sebagian orang, dan Anda harus memastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya segala risiko yang ada. Cari saran independen apabila diperlukan. Pastikan Anda siap menanggung kerugian dari setiap dana yang Anda pertaruhkan. BDS Market memegang izin dan diatur oleh Komisi Jasa Keuangan Mauritius, FSC nomor lisensi C1160167172. BDS Market beralamat di 6th floor Next Taracom Building, Eben, Mauritius. Mohon pelajari kebijakan perusahaan terkait regulasi di sini. Layangkan keluhan Anda via email ke compliance@bdswiss.com. bdswiss.com dioperasikan oleh BDS Swiss Market Global Service Limited sebagai penyedia pembayaran utama dan operator situs web. BDS Swiss Market Global Service Limited bertindak mewakili perusahaan terkait, yaitu BDS Market Limited. Disclaimer: this content of this material and or any information provided should not be any way be construed, either explicitly or implicitly, directly or indirectly, as investment advice, recommendation, or suggestion of an investment strategy with respect to a financial instrument, and it is not intended to provide a sufficient basis on which to make investment decision in any manner whatsoever. Any information, views, or opinions presented in this material have been obtained or derived from sources believed to be reliable, but BDSWIS make no representation as to their accuracy or completeness. BDSWIS accept no liability for losing arising from the use of this data and information. The data and information contained therein are for background purpose only and do not purport to be full or complete. Oke, itu ialah peringatan risikonya, ya, disclaimer-nya juga. Jadi kita pun sebelum seperti biasa saya akan memberi informasi bahwa sebelum Anda trading, Anda pun harus tahu risikonya, ya, di balik potensi profit yang bisa Anda dapatkan. Oke. Untuk materi pada malam hari ini, kita akan membahas tentang tipe-tipe order, cara membuat order, dan juga cara mengelola trade ataupun istilahnya trade management. Ya, 3 elemen dari setiap trade. Oke, 3 elemen dari setiap trading. Tentunya di sini ada entry, stop loss, dan juga target. Ketiga hal ini yang tidak dapat dipisahkan ketika kita trading. Sama sekali tidak bisa dipisahkan. Karena menjadi satu kesatuan yang utuh memang yang harus kita gunakan. Entry. Entry ialah aksi yang pertama kali dilakukan ketika masuk ke dalam posisi trading. Tentunya kalau kita mau enter market, ya kita harus entry kan. Tapi sudah enter market, oke? Dengan entry yang baik, maka kita mendapatkan potensi profit yang besar. Perlu catat bahwa dengan entry yang baik, maka kita mendapatkan potensi profit yang besar, resiko yang rendah, dan juga probabilitas harga akan sesuai seiring dengan yang kita harapkan. Artinya apa? Dengan entry yang baik,
harga akan menuju ke arah yang kita harapkan. Contoh ketika Anda buy, tentunya Anda pun mengharapkan harga naik ke atas. Ketika sell, Anda pun mengharapkan bahwa harga itu akan turun ke bawah. Setelah entry, ada namanya exit. Exit ialah menutup posisi setelah melakukan entry tentunya. Exit yang layak. Nah, perlu digaris bawahi ialah exit yang layak. Exit yang layak itu seperti apa? Yang pertama, sudah direncanakan. Artinya apa? Sebelum mana entry, harusnya pun Anda pun sudah tahu di mana saya akan melakukan exit. Oke. Exit untuk apa? Untuk baik itu rugi ataupun untuk untung. Oke. Lalu yang kedua ialah disiplin. Disiplin. Dan yang terakhir ialah tidak sering dilihat. Kenapa? Karena apabila kita berkaca pada pengalaman pribadi kita ketika kita sedang bertrading, apabila kita terlalu sering melihat chart, secara mentality dan juga psikologi, ya kan, kita akan muncul namanya fear and greed. Oke, fear and greed tersebutlah yang dapat, ya kan, merubah plan kita yang awalnya kita mau take profit sekian pip atau kita mau naruh stop loss sekian pip, karena terlalu sering fear and greed itu muncul, maka plan yang sudah tadi rencanakan sebelumnya itu akan berubah. Dan tentunya contoh biasanya misalkan ketika kita buy, ternyata harganya masih turun ke bawah, kita biasanya memindahkan stop loss atau tidak menggunakan stop loss sama sekali. Apakah itu salah? Tentunya tidak. Itu pun tidak salah. Oke, itu pun tidak salah. Tetapi yang perlu digarisbawahi ialah kita ketika trading harus mempunyai rencana yang tepat. Oke, nah lalu apabila kita buy, ternyata harganya naik sesuai dengan keinginan kita. Oke, harga naik sesuai dengan keinginan kita dan juga tentunya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Biasanya kalau sering dilihat, harusnya kita mungkin punya take profit 50 pip. Ternyata baru 20 pip atau 30 pip dia sudah naik, lalu turun kembali, kita biasanya fear, takut. Maka kita akan take profit mungkin hanya 15 pip. Karena apa? Karena ketakutan bahwa harga akan balik lagi ke harga awal, lalu dia akan lanjut turun. Nah, inilah yang perlu kita pahami dan juga kita harus mengerti tentang bagaimana pola dari charting itu berdasarkan ilmu yang mungkin rekan-rekan trader semua telah pelajari. Dan juga kalau sudah dipelajari tentunya pun harus dites. Apakah memang ini workout atau tidak. Ya. Stop loss. Stop loss adalah perintah untuk keluar dari posisi untuk kerugian yang telah ditentukan sebelumnya, juga dikenal sebagai protective stop loss. Ya, ataupun protective stop. Stop loss merupakan bagian penting dari setiap trade yang dapat mengukur resiko kekalahan. Oke. Apakah kena stop loss itu tidak masalah? Ya, tentu saja tidak masalah. Karena apa? Setiap bisnis pasti ada resikonya yang terlibat di dalamnya. Tidak mungkin di setiap bisnis tidak ada resiko. Oke. Jadi di sini ialah stop loss merupakan bagian penting dari setiap trade yang dapat mengukur resiko kekalahan. Artinya apa? Ketika Anda set up suatu trade, tentunya pun Anda sudah dapat mengukur kemampuan Anda, willingness Anda, siap loss di harga berapa, di berapa dolar, dan juga di berapa pip. Anda harus sudah bisa mengukur hal tersebut di awal. Tentunya apabila Anda sudah bisa mengukur hal tersebut di awal, jadinya trade Anda pun pastinya akan berjalan lancar, sehingga goals Anda ataupun nilai-nilai resiko yang sudah Anda tentukannya tentunya bisa sesuai dengan Anda yang sudah planningkan. Lalu, ada namanya target profit,
Target profit. Target profit adalah aksi untuk keluar dari posisi untuk keuntungan yang telah ditentukan. Oke. Merupakan bagian penting dari setiap trade perdagangan apapun, dapat mengukur keuntungan ya dari setiap trade yang kita lakukan. Dan tentunya di sini kita bisa memiliki target per trade. Artinya apa? Artinya di sini ya, artinya di sini kita bisa memiliki multiple target. Ya, kita bisa memiliki multiple target. Jadi misalkan Anda mau entry contohnya 1 lot, mungkin untuk take profit satunya Anda mau melepas 0,2 lot dulu. Di TP2-nya Anda mau melepas 0,3 lot. Di TP3-nya Anda mau lepas 0,5. Jadi semuanya total 1 lot. Ya, itu bisa Anda lakukan. Jadi Anda pun untuk target Anda bisa mempunyai TP1, TP2, TP3. Istilahnya ada scale in ataupun scale out. Oke, itu adalah bagian dari strategi-strategi yang bisa Anda gunakan. Oke, ketika Anda bertrading. Oke, nah ketika kita memasang order trade di pasar, selalu menyertakan 3 SIT, yaitu ya stop loss, entry, dan target. Kita harus sejalan. Jadi stop loss, entry, dan target ini harus sesuai. Jadi kita singkat namanya set, stop loss, entry, target. Jadi agar mudah diingat. Seperti itu. Nah, untuk cara membuat order, ada kliknya order. Oke. Contohnya di sini ada pair Euro USD. Ketika Anda mengklik menu order, akan muncul tab baru untuk Anda. Nah, gunanya apa tab ini? Tab ini ialah yang pertama, itu ada namanya simbol. Simbol ialah apa? Ialah pasangan mata uang. Anda harus fokus untuk itu. Karena apa? Karena biasanya kalau misalnya Anda sedang lupa atau sedang tidak fokus, ketika Anda sudah membuka pair yang lain, contoh Anda membuka pair Aussie USD, ya, lalu ternyata Anda mau buy Euro USD, ternyata simbolnya itu masih Aussie USD. Apakah itu bisa terjadi? Yes, bisa terjadi. Ya, makanya ketika Anda sudah memutuskan Anda mau melakukan buy atau sell di satu pair tertentu, cek untuk simbolnya apakah betul pair tersebut yang Anda inginkan. Lalu yang kedua ialah ada namanya volume. Volume ialah ukuran ataupun lot size. Anda bisa starting dari 0,01 atau 0,1 atau 1 lot, tergantung bagaimana Anda mempunyai target profit dan juga dari segi resikonya. Oke. Lalu ya kan ada namanya stop loss. Stop loss ialah harga kerugian yang diinginkan ataupun nilai berapa Anda mau ruginya. Mau dirugi berapa? Anda pun harus siap juga. Lalu untuk take profit. Take profit Anda pun harus tahu juga bahwa Anda pun sudah mengukur berapa take profit yang Anda inginkan ataupun goals Anda di berapa. Oke. Lalu ada tipe order, ini namanya market execution ataupun instant eksekusi ataupun eksekusi instan, whatever, boleh sama saja artinya. Ialah berdasarkan harga pasar saat ini. Jadi harga yang berlaku saat ini, Anda mau beli atau mau jual, itu tergantung harga pasar. Jadi bukan Anda yang menentukan untuk membeli dan jualnya, tapi pasar yang menentukan harga beli dan jualnya. Anda tinggal mau beli atau jual, harganya sekian. Oke. Nah, untuk tombol merah itu ialah beli dengan harga saat ini. Untuk tombol biru itu ialah sorry, saya terbalik dari barusan. Untuk tombol merah ialah jual dengan harga saat ini, dan untuk biru ialah beli dengan harga saat ini. Jadinya
kita bisa membedakan bahwa merah itu untuk jual dan biru itu untuk beli, ya. Dan bisa stay fokus di situ agar apa? Tidak salah klik, yang tadinya mau jual malah beli, tadinya mau beli malah jual. Nah, biasanya sering-sering terjadi juga hal-hal seperti itu ya. Lalu ada istilahnya namanya bracket order ataupun pending order. Nah, yang pertama yang akan saya bahas itu ialah buy limit. Oke, buy limit ialah tipe order di mana Anda memesan untuk membeli di harga lebih rendah dibandingkan dengan harga saat ini. Oke, USD sama, lot saya sama. Yang berbeda itu ya di order tipe. Ya, di order type. Di order type itu ialah yang berbedanya. Anda rubah menjadi pending order. Oke. Tipenya ialah buy limit. Oke. Lalu tuliskan harga Anda. Artinya apa? Nah, kalau untuk buy limit, ini ialah Anda membeli di harga yang Anda inginkan. Contoh, misalkan pada kehidupan sehari-hari ya, harga telur misalkan Rp24.000. Oke. Namun Anda tidak mau membeli nih di harga 24.000 tersebut. Anda ingin membeli di harga 22.000 misalkan. Nah, Anda pesan ke toko tersebut, bilang bahwa saya ingin membeli di harga 22.000, ini uangnya. Kalau harganya turun, kasih tahu saya. Oke. Jadi yang terjadi ya dua hal. Harga tidak akan menyentuh ke 22.000, misalkan contoh dari 24.000 naik di 25.000, atau harga akan turun menjadi ke 22.000. Apakah itu bisa terjadi? Yes, bisa terjadi. Ya, jadi pending order ialah Anda menentukan sendiri di harga berapa Anda ingin membeli dan menjual. Nah, makanya di sini untuk buy limit ini ialah tipe order di mana Anda memesan untuk membeli di harga lebih rendah dibandingkan dengan harga saat ini. Oke, jadi pending order ialah buy limit adalah tipe order di mana Anda memesan untuk membeli di harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga saat ini. Lalu ada namanya buy stop. Buy stop ialah tipe order di mana Anda memesan harga untuk membeli di harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga saat ini. Oke, sama semuanya, pending ordernya pun sama, kecuali di tipe. Tipenya pending ordernya itu ada tipe namanya buy stop. Nah, buy stop tipe order di mana Anda memesan harga untuk membeli di harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga saat ini. Biasanya orang-orang yang menggunakan buy stop itu ialah orang-orang yang menggunakan confirmation entry ataupun untuk confirmation order. Contoh, misalkan harga balik lagi ke kehidupan sehari-hari ya. Jadi contoh telur, misalkan harga telur 24.000. Anda tahu harga akan menjadi 28.000. Oke. Namun Anda pun takut kalau misalnya Anda membeli di 24.000, nanti harganya malah turun, Anda pun akan rugi. Makanya Anda menunggu di harga 25.000, ternyata harga ke 25.000, naik ke 24.000, maka Anda pun dapat untung, akan mendapatkan profit. Ya. Sama, Anda pun bisa mengatur stop loss-nya juga, Anda pun bisa mengatur take profit-nya juga, dan tentunya paling penting ialah Anda pun bisa mengatur harga di mana yang Anda inginkan. Lalu ada lagi namanya sell limit. Nah, sell limit ialah tipe order di mana Anda memesan harga untuk menjual di harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga saat ini. Oke, saya ulangi. Sell limit ialah tipe order di mana Anda memesan harga untuk menjual di harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga saat ini. Oke, contohnya
Apa? Karena kan kita pun kalau menjual suatu barang, kita kan pastinya ingin menjual harganya yang mahal, betul? Kalau beli yang murah, kan itu sudah menjadi apa namanya human nature. Ketika ingin menjual, kita menjual yang mahal di harga yang mahal. Ketika kita ingin membeli, kita ingin membeli di harga yang murah. Oke? Tipe ordernya sama, pending order juga. Oke, tipe ordernya ialah sell limit. Oke. Pair-nya Anda tentukan juga, volume Anda tentukan juga, stop loss Anda tentukan, take profit pun Anda tentukan. Oke. Tipe order pending order sama, tipenya sell limit. Di harganya berapa? Setelah itu tinggal klik place. Dan orderan Anda pun sudah terpasang di platform MT4 Anda. Sangat mudah, easy to use, dan juga apa namanya, sangat friendly user ya, karena sangat mudah untuk dipelajari. Nah, lalu selain sell limit pun sama dengan buy. Tadi kan buy kan ada buy stop dan buy limit. Di sell pun ada sell limit dan juga sell stop. Sell stop ialah tipe order di mana Anda memesan harga untuk menjual di harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga saat ini. Oke. Caranya hampir sama, Yang dibedakan itu nanti di order type, yaitu Anda menuliskannya itu ialah sell stop. Nah, makanya unik ini kan di pasar forex, Anda tanpa membeli, Anda bisa langsung menjual. Ya, nah ada istilah namanya long position. Long itu bukan artinya panjang, ya literally memang panjang. Tapi kalau di dunia finansial, long itu ialah Anda dalam posisi membeli. Long, Anda go long. Ya, posisi di mana Anda beli saat ini dengan tujuan, long position itu ialah posisi di mana Anda beli saat ini dengan tujuan menjual di harga yang lebih tinggi di beberapa waktu yang akan datang. Itu namanya long. Anda membeli di 1.1000, lalu Anda menjual di 1.100500. Ya, Anda pun bisa mendapatkan profit sebesar 50 pips. Kebalikan dari long, tentunya apa? Short. Short artinya dalam dunia investasi atau dunia finansial, istilahnya itu ialah jual. Posisi di mana Anda jual saat ini dengan tujuan membeli kembali di harga yang lebih rendah di beberapa waktu yang akan datang. Banyak orang bertanya, karena belum pernah trading forex sebelumnya, ini kok bisa menjual langsung tanpa membeli? Yes. Kenapa? Kalau di pasar forex ada namanya leverage. Leverage itulah ya, leverage itulah yang menjadi acuan ya kan ataupun dasar kenapa Anda bisa menjual tanpa membeli. Karena memang untuk di saham Indonesia kita tidak ada leverage, paling 1:1 atau maksimal 1:2, 1:2 ya. Tapi kebanyakan 1:1. Kalau di forex Anda bisa memilih leverage 1:30, 50, 100, 500, terserah Anda. Anda gunakan namanya leverage. Bagaimana sih mekanismenya kok bisa tiba-tiba menjual tanpa membeli? Oke. Entry, sell position, entry itu untuk sell. Nah, sell ini karena kita ada leverage, contoh kita menggunakan contoh kita deposit misalkan contohnya $1.000. Leverage kita itu ada 100. Jadinya dengan $1.000 kita bisa mengendalikan ya kan 100 kali lipatnya. Oke, Anda masuk misalkan ada sebesar contohnya ya $1.000, maka dikalikan 100 leverage, makanya Anda mempunyai 100.000. Oke, Anda pinjam dari si broker, lalu contoh gini, untuk analogi yang paling mudah ialah Anda tahu handphone Apple misalkan harganya
harganya saat ini 10 juta, contohnya. Lalu Anda tahu bahwa dalam beberapa minggu ke depan, harga handphone tersebut akan menjadi lebih murah. Contoh misalkan karena ada iPhone yang terbaru yang akan rilis. Contohnya, Anda tahu bahwa harganya akan menjadi lebih murah sekitar 5 juta contohnya ya. Nah, Anda pinjam handphone dari teman Anda, which is the broker, ya, which is the broker, handphonenya, lalu Anda jual di harga 10 juta. Ternyata benar, beberapa hari kemudian harga handphone tersebut turun menjadi 5 juta. Oke, ingat, Anda meminjam, artinya apa? Harus mengembalikan kembali. Ya, makanya di harga 5 juta, Anda beli kembali dengan handphone yang sama, model yang sama, tipe yang sama, warna yang sama, dan juga tentunya kondisi yang sama. Setelah itu, Anda kembalikan ke si broker. Artinya apa? Anda sudah mengantongi uang sebesar 5 juta rupiah. Nah, itu ya analogi kenapa di pasar forex ini kita bisa melakukan jual langsung tanpa membeli. Istilahnya entry dulu, lalu buy to cover. Ya, buy to cover untuk apa? Untuk mengembalikan uang yang tadi dipinjam ke si broker. Dari apa jaminannya? Yaitu ada leverage. Jaminannya apa? Jaminannya tentunya ialah uang deposit Anda. Seperti itu. Oke, jadi ada dua hal memang di trading ini, ada long position, ada juga short position. Buy to open entry, stop loss ya pasti ada di bawahnya. Nggak mungkin, buy stop loss di atas nggak mungkin. Stop loss pasti ada di bawahnya. Lalu untuk target itu di atas. Jadi sell to close, artinya menjual untuk suatu posisi, sell to close. Lalu untuk short position itu adalah profit stop, sell short to open entry, lalu ada buy to cover ataupun buy to cover to close ataupun target, istilahnya Anda menjual di atas lalu beli kembali di harga yang lebih rendah. Oke. Nah, untuk managing trade, untuk managing trade ini Anda pastinya akan mengenal dengan namanya ialah trailing stop. Mungkin ada yang tahu ataupun ada yang belum tahu juga. Trailing stop loss adalah fitur yang perdagangan di MT4 ketika Anda dapat mengaturnya ketika sudah ada posisi terbuka. Jadi kalau Anda ingin menggunakan trailing stop itu memang harus sudah ada posisi yang terbuka. Ya. Di mana itu akan memberikan stop loss Anda lebih jauh ketika harga bergerak menuju target. Misalnya, Anda mengambil posisi long dan Anda sudah menetapkan stop loss sebesar 100 pip dan 50 pip untuk trailing stop loss. Trailing stop loss ini tidak akan bergerak, ya, tidak akan melakukan apapun selama posisinya tidak menguntungkan. Artinya apa? Selama posisi Anda tidak profit, dia tidak akan bergerak, tetap di situ. Namun, setelah posisi mendapat untung sebesar 50 pip, sudah running profit sebesar 50 pip, trailing stop loss akan menggerakkan stop loss Anda ke titik break even Anda ataupun ke titik entry awal. Ya. Setelah di tahap ini, jika harga berbalik dan berlawanan dengan posisi Anda, contoh, jika harga berbalik dan berlawanan dengan posisi Anda, contoh tadi sudah running 50 pip. Oke, ternyata berbalik arah menjadi sisa Anda profit 30 pip. Stop loss pun tetap akan di posisi awal tadi, yaitu di posisi entry Anda. Karena itu sudah terkunci bahwa apapun yang terjadi, Anda tidak akan rugi, Anda hanya akan break even. Ya. Akan tetapi, jika harga terus bergerak sesuai dengan Anda inginkan, trailing stop akan memindahkan stop loss 1 poin lebih jauh bergerak. Apabila profit Anda sudah mencapai 100 pip, maka trailing stop akan naik di nilai 50 pip. Dia akan melok sekitar 50 pip dari nilai profit Anda apabila profit Anda sudah
100 pip. Apabila profit Anda ataupun Anda sudah profit sebesar 150 pip, maka trailing stop Anda pun akan berada di nilai 100 pip. Kalau pagi naik lagi 50 pip. Trailing stop akan hilang otomatis apabila harga sudah mencapai harga take profit atau Anda menutup posisi Anda secara manual. Oke, jadi trailing stop bisa kita gunakan untuk apa? Manage trade. Bagaimana cara gunakannya? Kalau saran saya, ya, apabila Anda ingin menggunakan trailing stop, mengunci lock profit, gunakanlah higher time frame. Di mana higher time frame? Contohnya ada H4, ada daily, ada weekly, ada monthly. Anda bisa gunakan trailing stop. Oke, tapi kalau misalnya Anda gunakan di M5, M15 bisa nggak? Bisa, tidak salah. Namun terjadi kecenderungan bahwa Anda akan cepat terkena stop loss. Itu aja. Artinya trailing stop Anda akan makin sering terkenanya. Namun apabila Anda trade-nya ataupun tradingnya menggunakan higher time frame, H4, daily, weekly, monthly, lalu menggunakan trailing stop, itu akan menjadi lebih mudah ya dibandingkan dengan Anda bermain di lower time frame. Seperti itu untuk managing trade Anda. Ya, baik. Untuk webinar pada malam ini, saya kira ini gambarnya ya, trailing stop. Anda nanti apabila sudah ada posisi yang sedang running, Anda tinggal klik kanan, pilih posisi, ya tinggal pilih posisinya, mau 15 poin, 20 poin, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ataupun custom, Anda yang tentukan sendiri, bebas terserah Anda. Anda mau melok misalkan per 20 pip ataupun per 20 poin, silahkan pun bisa. Ya, tinggal klik kanan, trailing stop. Oke, nah lalu source webinar pada kali ini saya dapatkan dari http www.lexcode.com, lalu di tradingharimi.com dan juga di seputarforex.com, dan Anda bisa dapatkannya juga secara gratis apabila ingin mengakses juga ke sana, ya silakan. Dan terima kasih atas waktunya dalam acara kali ini. Sampai bertemu di acara webinar di akhir bulan ini ya, akhir bulan ini tanggal 27, tentunya dengan materi yang jauh lebih menarik, yang dimana Anda bisa saksikan secara live, ya, secara live. Baik, kalau begitu terima kasih atas atensinya dan juga atas waktunya. Selamat malam, salam profit.